Halo, bertemu lagi bersama saya Farah Farhat di Wakil Rakyat. Kenali wakilmu, sampaikan aspirasimu. Kira-kira siapa ya tokoh yang hari ini akan kita ajak ngobrol-ngobrol di Wakil Rakyat? Beliau adalah anggota Komisi B DPRD Kota Pekalongan yang sekaligus juga merupakan pengusaha sukses asal Kota Pekalongan. Bersama beliau juga nanti kita akan membahas sedikit mengenai perkembangan Kota Pekalongan yang berkaitan dengan yang masih hangat ya baru-baru ini, yaitu mengenai cuaca ekstrim yang berdampak pada sektor perikanan dan juga perdagangan. Selain itu juga kita akan membahas mengenai prospek pariwisata dan juga perekonomian di Pekalongan baru. Dan yang terakhir adalah kita akan mengulik sedikit mengenai perkembangan pasar Sugiwaras. Kebetulan banget ini pagi-pagi kita syutingnya, dan kalau pagi-pagi enaknya kita sambil minum-minum susu gitu ya. Kebetulan usahanya beliau itu juga ada peternakan sapi, sekaligus di depannya ada kedai susunya. Ini di sebelah kanan saya sudah ada tempatnya, langsung aja kita jalan ke sana untuk pesan segelas susu sambil kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Budi Setiawan. Jadi jangan kemana-mana. Halo Mbak, pagi. Pagi Mbak, silahkan mau beli apa? Iya, kalau di sini pasti menunya susu ya kan, karena kedai susu. Oke, aku mau pesen susu murni satu, terus mau, oh ini ada cemilan juga ya? Iya monggo Mbak, ada roti. Oke, kayaknya itu nih apa? Kayak pizza gitu deh, boleh satu? Oke, aku tunggu di sana ya. Iya, monggo, Oke, makasih. Nah, kebetulan saya udah ngeliat Pak Budi Setiawan di sebelah sana, jadi langsung aja kita samperin beliau, kita ajak ngobrol sama minum susu dan juga makan roti. Assalamualaikum Pak Budi. Waalaikumsalam Mbak Farah. Kayaknya Mbak masih Farah ya? Betul Mbak sekali. Farah nggak pakai Queen tapi? Enggak, saya Farah Farhat tapi bukan Abbas juga Pak. Ya ini Bapak Budi Setiawan, saya duduk ya Pak ya? Monggo. Oke, aduh kursinya tinggi banget. Oh. Nah ini santai-santai, pas banget kayaknya Pak Budi juga belum jamnya berangkat kantor, masih di kedai sini. Yeah. Nah ini kita pas banget ya tempatnya ngobrolnya, tempatnya namanya Sawah Ijo. Kalau ini kan di Josorejo, masyarakat sini bilangnya sawah hijau. Sawah Ijo karena banyak sawah. Nah ini pas banget backgroundnya sawah ijo juga, jadi cocok ya Pak ya. Baik, kan ini udah ada susu juga. Saya boleh coba ya Pak ya? Monggo, silahkan. Bismillah. Enak banget, fresh ya. Di sini di depan saya udah langsung ada peternakan ini. Iya. Nah, ini Bapak buka kafe ini dari kapan sih Pak? Kalau kafe Mbak belum lama Mbak, 2 bulan belum ada. Tapi kalau yang di depan memang udah lama sih. Tapi tak bikin apa kayak gini baru 2 bulan lah kurang lebih. Baru 2 bulan ya, tapi saya lihat tadi pas pertama datang ke sini kayaknya juga rame gitu ya, antusiasme masyarakat juga banyak gitu pagi-pagi. Minum susu di sini buat sarapan, sambil ngobrol, pemandangannya juga bagus banget kayak gini. Iya, alhamdulillah. Sekarang ya ada signifikan lah. Ya. Signifikannya sama dulu itu yang dulu itu ternyata nih pemandangannya tinggi juga. Ada yang sini duduk-duduk sambil ngobrol. Tadi itu ada yang nunggu anak sekolah di sini. Iya. Banyak orang jemput nunggu di sini. Oh, asik ya Pak ya. Dan di sini juga yang ngelola kayaknya ini ibu sendiri dan juga putri ya tadi ya. Anak saya. Jadi di sini Saya. sangat apa ya, Bapak di sini juga sekalian kumpul sama keluarga gitu ya. Sebetulnya sini buat healing. Oh iya, buat healing juga ini ya. Healing di tempatnya sendiri, sekaligus ngembangin usaha juga. Jadi dapat dua-duanya. Keren banget Bapak ini ya. Amin. Ajak semua. Kalau hari Jumat, Minggu rame banget. Anak saya yang nomor 2, yang nomor 3 juga ikut. Jadi bantu-bantu ngambilin gelas kayak gitu. Wah, sangat
kekeluargaan ya Pak ya. Iya. Keren. Itulah Mbak intinya. Kayak Mbak nggak tahu ya, keluarga Cemara nggak tahu ya. Oh iya, keluarga Cemara saya tahu. Iya, saya tahu. Itu ya. Wah, ini banget ya, rahat sekali, luar biasa. Nah, kalau ini kan apa ya, Bapak juga perkembangan usahanya juga luar biasa. Ini ada peternakan sapi, depannya ada kedai juga, dan ada usaha-usaha lainnya juga, dan background Bapak juga memang pengusaha begitu ya, pebisnis. Dan terus ceritanya Bapak kok bisa masuk ke legislatif itu gimana sih Pak? Dulu saya ada yang memotivasi ya. Jadi mungkin agak apa ya, ada yang ngomong sama saya, sebaik-baiknya orang itu ketika bermanfaat buat orang banyak. Lah dulu saya itu ngurusi sepak bola. Nah itu berawal saya masuk ke politik, saya ngurusi bola. Lah alhamdulillah bolanya itu apa ya, bisa dikatakan berprestasi karena bisa mengangkat nama Pekalongan, intinya lumayan bagus lah. Lah itu kemudian ada orang politik mendekati saya, ngajak di politik. Ya jujur awalnya saya takut nggak Pak? Tertarik sama politik, tapi ketika itu dimotivasi, kalau di sepak bola kan mungkin sudah bermanfaat Pekalongan, tapi beliau bilang lebih maksimal kalau masuk di DPR, nanti bisa lebih maksimal, lebih bisa bermanfaat buat banyak. Akhirnya saya mencoba masuk di dunia politik, di dunia baru. Itu sih Mbak, sebenarnya dari awal jujur saya bukan kader, artinya bukan dari kecil di partai politik begitu ya. Setelah saya ngurusi sepak bola Persib, saya dimotivasi masuk ke DPR sama beliau seorang, kemudian saya mencoba. Oke, dan itu berarti 2014 sampai sekarang sudah 2 periode. Oke, nah setelah ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol sama Bapak mengenai perkembangan Kota Pekalongan nih, beberapa isu yang sudah kita rasakan akhir-akhir ini begitu. Nanti kita mau tahu bagaimana pandangan Bapak selaku Komisi B dan bagaimana nanti prospek ke depannya gitu. Pasti masyarakat nunggu-nunggu banget nih kalau di segmen 2 ini, begitu ya. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat, kenali wakilmu, sampaikan aspirasimu. Baik, kembali lagi bersama saya Farah dan juga Pak Budi Setiawan. Pak, kita mau ngebahas pertama soal cuaca ekstrim yang akhir-akhir ini mengguyur Kota Pekalongan sampai akhirnya berdampak pada sektor perikanan. Kalau kita lihat beritanya Batik TV itu yang terbaru kemarin diberitakan bahwasanya TPI itu mengalami penurunan pemasukan yang sangat drastis sampai akhirnya retribusi ke Pemdanya pun berkurang dan bisa dibilang Pemda rugi, masyarakat apalagi begitu Pak. Nah itu kalau menurut Bapak pandangannya seperti apa? Ya sebetulnya kalau kita melihat TPI itu kan memang secara komprehensif ya permasalahannya sebenarnya tidak hanya di cuaca, karena kalau kita nyalain cuaca menurut saya ini kan sudah siklus tahunan ya. Artinya setiap musim hujan ya seperti ini. Tapi kalau bicara TPI sepi, itu kan sudah dari dulu. Artinya produksinya itu kan menurun ya, ikannya kan menurun. Itu sudah terjadi udah agak lama ya. Jadi kalau bahasanya kita mau dari TPI itu ya harus serius pemerintah kotanya. Masa gini, saya khawatir sepinya ini jangan disalahkan karena cuaca, betul cuaca pengaruh, tapi kan tidak. Bukan menjadi masalah utama ya? Iya. Jadi kalau menurut saya banyak harus dikoreksi di sana. Artinya juga kalau bicara TPI itu kan tempat pelelangannya kan udah nggak layak itu, karena sering kena rob. Benar. Itu kan berpengaruh. Iya. Sehingga orang yang punya kapal, punya tangkap ikan,
mau lelang ke Pekalongan dia nggak mau. Belum lagi ditambah dulu ada waktu rame ya, ada yang namanya alang-alang. Itu Bener. kan masalah gitu Mbak. Oke. Nah itu harusnya tadi saya sampaikan secara komplit semuanya turun, termasuk TPI itu kita sewa. Pemerintah kota kan sewa itu Mbak, hampir 1 miliar itu satu tahun. Nah bayangin kalau kita punya TPI sendiri. Karena kemarin saya mendengar ada wacana dari Pak Kepala Dinas DKP ya, itu Iya. ada lahan yang bisa dijadikan untuk TPI. Itu kan sudah kan bagus luar biasa. Kenapa tidak lanjuti kan begitu? Iya. Gitu. Oke. Jadi kalau menurut saya nggak semata-mata kan betul sepi karena cuaca. Tapi ini kan saya lagi kan tahunan. Yang lain kan masih bisa. Kali mungkin keamanannya, terus pendatang atau yang punya kapal yang dari luar Pekalongan itu bisa nyaman di Pekalongan. Itu kan masih bisa di ini Mbak. Kita bisa berkaca di Juwono. Iya. Juwono itu dulu kalau dengan kota Pekalongan masih ramai kota Pekalongan. Sekarang kebalikannya ramai Juwono. Kenapa mereka lebih memilih untuk dimasuk ke Juwono daripada kota Pekalongan? Oke, jadi intinya bukan hanya cuaca ekstrim saja, tapi memang ada permasalahan yang lebih besar dari itu yang harus diselesaikan bersama-sama seluruh pemerintah dan masyarakat, begitu ya Pak ya, terkait TPI ini. Iya. Oke, nah kedua nih Pak, berkaitan dengan masalah banjir juga, cuaca ekstrim gitu yang menyebabkan banjir, itu di 2020 saya pernah baca pernyataan Bapak yang ingin mengarahkan pemerintah itu bisa bekerja sama dengan pemerintah kabupaten, karena banjir itu bukan hanya masalah kota tapi juga kabupaten juga, dan kalau misalkan hanya salah satu saja yang bergerak pasti akan nanti tumpang tindih nih. Nah, kalau sejauh ini komunikasi dengan kabupaten itu seperti apa sih Pak? Kalau detailnya saya belum tahu, tapi saya pernah menyampaikan dulu ya. Hasil dulu saya ingat tahun 2021 saya sidang. Jadi sebetulnya waktu itu ya, mungkin penurunan tanah kita belum separah ini mungkin ya. Itu aerob itu masuk dari kabupaten. Perbatasan kota dengan Pekalongan. Itu di Sungai Singkarang. Saya masih ingat dulu dari Singkarang itu, kalau Sungai Singkarang lah, detailnya mana ya, Sungai Singkarang sana. Jadi sini tuh wilayah kabupaten, yang sebenarnya wilayah kota. Lah air masuk dari kabupaten ke sini. Lah kota kan tak bisa menangani wilayah punya kabupaten, kan seperti itu. Makanya saya sampaikan harus ada kerjasama dengan kabupaten, kan seperti itu. Lah tapi lihat perkembangan sekarang, malah mungkin tidak hanya kabupaten ya, yang harus provinsi sama pusat. Kalau saya pribadi tanyain masalah rob, kalau kota Pekalongan untuk menyelesaikan secara sendiri dengan kemampuan keuangan daerah yang hanya tanda petik kurang dari 1 triliun, menurut saya nggak mampu. Jadi 1 triliun adalah APBD 1 tahun habis hanya untuk masalah banjir gitu ya nanti ya. 1 triliun kan APBD dipotong belanja langsung sampai mungkin sekitar 500 sampai 600 miliar, sisa 400 miliar. Nggak cukup ya Pak ya? Ya sangat nggak cukup kalau dipakai buat mengatasi rob, yang lainnya kan nggak bisa Pak. Oke, jadi itu udah menjadi apa ya, ranah nasional sekarang ini ya Pak ya, bukan Harusnya. tidak kolaborasinya sudah otomatis terjalin karena sudah pilotnya dari nasional untuk proyek-proyek penanggulangan banjir ini begitu. Harusnya. Oke, nah pertanyaan yang ketiga nih Pak, mengenai prospek Pekalongan baru nih. Kalau yang masih baru-baru ini kan kemarin masjid ikoniknya sudah mendapatkan ini ya, pemenang sayembaranya lah ya. Desainnya sangat futuristik sekali. Di situ pasti akan kita lihat sebagai prospek pariwisatanya bagus dan juga ekonominya bagus. Sedikit aja singkat, menurut Bapak prospek ke depan mengenai Pekalongan baru ini seperti apa? Kalau ditangani secara serius, ya saya optimis. Tapi kalau hanya sekedar setengah-setengah, hanya wacana itu ya eman-eman udah dia. Tapi kalau pandangan Bapak ini serius apa nggak nih pemerintah? Kan gini Mbak, menurut saya loh, bagus itu wacana. Saya sangat bagus, bagus. Kan di belakang saya kan, benar-benar. Exit tol kan, di exit tol, exit apa di interchange tol itu kan,
akan dibangun Pekalongan baru untuk industri itu dan sebagainya. Itu menurut saya butuh pemikiran yang dalam, karena gini, itu kan diwacanakan luasnya 60 km ya, tapi sekarang menyusut hanya 30 hektar, Pak. Ya, 30 hektar. Iya. Mungkin maunya untuk Solo Baru ya, tapi Solo Baru itu betul-betul komprehensif, artinya untuk menarik investor masuk itu sampai pengurusan izin dan sebagainya, terus tanah, status tanah, terus ada pajak dan sebagainya itu dikurangi dan sebagainya, itu saya belum lihat dari Kota Pekalongan. Gitu loh. Jadi artinya kalau mau serius ya jangan malu ya, yang ditonjolkan jangan masjid ikonik ini bisa jadi karena pejabat itu kan sukanya ninggal di prasasti ya. Jadi saya khawatirnya itu sih. Sebenarnya idenya bagus lah, biasa, saya setuju. Tapi jangan hanya karena mau meninggalkan masjid, terus nanti bahasanya di situ akan dibikin sentra bisnis. Iya, bisnis betulan dijadiin. Jangan nanti setelah masjidnya jadi, bisnisnya selesai. Jadi ini kan sudah masyarakat sayang emang-emang. Gitu. Jadi sudah di ultimatum nih ya. Kalau memang benar-benar serius, jangan hanya mengandalkan masjid ikonik, tapi sektor-sektor lainnya, terutama investor nih ya Pak, di sektor perdagangan yang akan menghidupkan Pekalongan baru ini harus benar-benar diikat, gitu ya. Dan komitmen bersama masyarakat semuanya, intinya maslahatnya itu untuk masyarakat Kota Pekalongan, bukan hanya untuk investor saja pastinya. Dan jangan kemana-mana, tetap di Wakil Rakyat, kita akan masih lanjut ngobrol-ngobrol lagi. 3, 2, 1, cut. Oke Pak, sebelum kita membahas personality Bapak nih atau track record Bapak di politik, ini satu lagi pertanyaan tentang perkembangan Kota Pekalongan, yaitu tentang Pasar Sugiwaras. Emang sebenarnya sudah berkali-kali sih sama Komisi B pasti ngobrolinnya ini, tapi karena menurut kami ini perlu yang selalu diangkat begitu ya, sebagai kita masyarakat juga menjadi watchdog atau mengawasi juga begitu ya. Pasar Sugiwaras ini perkembangannya juga sepertinya belum sesignifikan itu untuk menjadi pusat kuliner dan juga fashion. Nah ini gimana Pak menurut Bapak? Kalau menurut saya Pasar Sugiwaras itu salah baru dari awal. Jadi konsepnya bagus, tapi eksekusinya yang nggak bagus. Menurut saya loh, saya pribadi. Dan dari awal kami sudah mengatakan, karena ranah kami di situ. Karena kami bukan pengguna anggaran. Kami fungsi kami kan hanya pengawasan, regulasi sama penganggaran. Nah, untuk eksekusinya kan di sana. Dari awal menurut saya sudah salah barut. Artinya awal itu kan sudah kami prediksi bahwa itu akan sepi. Ternyata betul. Karena awalnya itu harusnya jalan keluarnya kan melingkar, Mbak. Tapi ternyata yang sebelah kanan itu kan nggak bisa karena masih bermasalah dengan PT Kereta Api. Tapi alhamdulillah ini sudah clear. Dan untuk tahun ini nanti akan ada jalan keluarnya, dan itu nanti insya Allah akan sedikit menyelesaikan permasalahan teman-teman pedagang. Karena saya mendengar, saya tahu bahwa tidak sesuai dengan ekspektasi. Artinya penjualannya menurun kan begitu. Banyak sharing dengan kami pedagang-pedagang itu. Terus ya kami sampaikan kepada mereka karena kami bagian dari pemerintahan. Kalau pemerintah salah, kami juga salah kan. Walaupun kami hanya sifatnya mengingatkan, kita nggak mau nggak kondusif. Artinya ya kemarin ketika teman-teman ke kami minta ada fasilitas tambahan, kami sampaikan ke eksekutif, alhamdulillah diakomodir,
ternyata itu pun belum mengangkat penjualan mereka. Nah, harapan kami nanti setelah jalan itu dibuka, itu akan meningkatkan penjualan mereka. Itu harapan kami ya. Jadi konsepnya bagus, cuma dari awal proses pemindahannya juga kurang soft menurut saya. Terus ada sedikit riak-riak menurut saya. Jadi kenapa tadi saya sampaikan salah betul, artinya seperti itu. Tapi kalau dari awal disampaikan ke teman-teman pedagang dengan pemahaman pelan-pelan seperti ini, nanti akan seperti ini, terus nanti jalan lingkarnya jadi, terus langsung ditempati. Nah, ini kan akan nyaman buat mereka. Tapi tidak. Jadi ketika pasar Sugi Waras belum siap, itu harus dipaksa masuk ke sana menurut saya. Jadi emang kuncinya memang dari komunikasi yang harus dibangun dari awal itu, dan ini pasti karena sudah terjadi begitu ya Pak ya. Jadi ini solusi-solusinya ya tetap harus dijalankan seperti membuat jalan lingkar tadi, dan mungkin yang paling penting adalah sosialisasi ke masyarakat kalau pasar Sugi Waras ini sudah beroperasi, dan di situ bisa menjadi substitusi kita yang tadinya kita pergi ke alun-alun, kita bisa pindah ke pasar Sugi Waras gitu. Jadi harapannya tetap bisa berjalan solusi-solusi yang sedang digalakan oleh pemerintah baik eksekutif maupun legislatif, dan kita sama-sama akan merasakan hasilnya begitu di pasar Sugi Waras gitu. Masih optimis, harus terus optimis. Dan selanjutnya kalau tadi Bapak nyinggung sedikit ngurusin sepak bola dulu nih, Persib dulu kan. Jadi manajer Persib. Nah, kita kan dapat kabar gembira nih, Persib juara 1 Liga 3, salah satu pemainnya yaitu Elang itu juga jadi top skor Liga 3. Ini menurut Bapak bagaimana melihat prestasi Persib sekarang ini dan harapan kedepannya seperti apa sebagai mantan manajer? Ya, alhamdulillah bagus. Kemarin menjadi juara Liga 3 Jawa Tengah. Saya berharap prestasi Laskar Kalong ini bisa lebih tinggi dari waktu dulu saya yang pegang, bisa masuk ke Liga 2 lagi, syukur-syukur bisa masuk ke Liga 1. Amin. Ya, saya berharap juga seperti itu sebagai warga Pekalongan dan sebagai orang bola juga, karena saya suka sepak bola. Jadi harapan saya seperti itu, lebih bagus, melebihi prestasi dulu ketika saya pegang. Oke, siap. Amin. Semoga terwujud begitu ya, bisa Liga 1 lebih baik, terus lebih baik Persib Laskar Kalong gitu ya. Baik. Kemudian Pak, tanya-tanya nih giliran nih soal politik. Saya pengen tahu sih Pak, bagaimana sih prinsip Bapak dalam berpolitik selama ini? Prinsip saya menjalankan amanah saya sebaik mungkin. Sebaik mungkin, bahasanya ya tadi di awal biar bisa bermanfaat buat orang banyak, seperti itu. Dengan bidang saya, ketika saya sekarang di DPR, ya saya bekerja sesuai tupoksi saya, nggak neko-neko, nggak nyeleneh, dan harapannya seperti itu. Jadi nanti bisa bermanfaat buat orang banyak. Seperti itu. Jadi intinya prinsipnya nggak neko-neko, sesuai tupoksi, serius, fokus ya Pak ya? Iya. Satu lagi pertanyaan. Siap. Gimana tuh Pak 2024? 2024. Orang bijak itu bilang 5 menit ke depan tuh goib. Waduh ya. jadi Tapi kayaknya kalau untuk partai politik tidak ada yang goib 5 menit ke depan. Ya kita mau doanya aja Mbak. Ya. Nanti kalau ini bahasa politik nih, kalau masyarakat masih menghendaki ya insya Allah maju. Nanti kalau memang nanti ada yang lebih baik dari saya, ya saya berharap ada yang lebih baik dari saya bisa maju, karena DPR itu harus diisi oleh orang-orang yang kredibel ya, orang-orang yang betul-betul menguasai, betul-betul orang bilang sih orang baik lah gitu, baik dalam segalanya ya Mbak ya. Itu harapannya seperti itu. Jadi nanti ke depan lebih baik untuk Pekalongannya, untuk semuanya. Kalau orang-orang baik nggak mau maju, ya kasihan Pekalongannya. Oke, baik. Jadi kita lihat saja nanti 2024 begitu ya Pak ya. Yang penting optimisme itu harus selalu dibawa oleh Pak Budi di legislatif ke depan. Kalaupun nanti akan fokus ke usaha, mungkin tetap harus memberikan
value dan juga kebermanfaatan buat masyarakat di sekitar, terutama ini nih sawah hijau ini nih. Gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali, terima kasih Pak Budi Setiawan. Sama Mbak Farah. Susunya enak, cemilannya juga apalagi, obrolannya juga enak banget. Terima kasih, sukses selalu untuk Pak Budi. Amin. Salam untuk teman-teman legislatif lainnya ya Pak ya. Oke, siap. Baik, itu tadi perbincangan saya dengan Pak Budi Setiawan. Kira-kira nanti siapa lagi tokoh-tokoh di DPRD Kota Pekalongan yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Jadi tetap saksikan Wakil Rakyat di episode selanjutnya ya. See ya.